Seto priority diambil dari kata prioritas. Oke. Atau bisa juga diutamakan yang namanya diutamakan. Betul. Gitu. Jadi ini adalah layanan ya yang mana kita memang mengutamakan sekali yang namanya kualitas kita. Ya. Dan ini juga bentuknya kan investasi ya. Gitu kan. Jadi oke lah mereka bayar sekian, tapi kan ilmu ini dipakai bisa 5-10 tahun nggak akan hilang. Bener gitu banget itu. Gue setuju tuh sama statement investasi gitu. Karena banyak orang ngeluarin cuma berapa rupiah, ya mungkin kembali lagi ya. Menurut mereka ini mahal ya kan, karena pemahaman orang kan beda-beda ya. Nilai sekian sampai sekian itu mungkin masih murah, masih masuk, dan sekian sampai sekian udah lumayan mahal gitu kan. Tapi yang mereka lihat itu adalah sebuah bentuk biaya atau cost, padahal adalah investasi. Yang terkenal sih pasti Volta ya. Volta tuh pasti terkenal. Benar. Gitu kan, karena dia buat motor listrik ya. Gitu itu. Betul. Welcome back to Seto Podcast. Mantap, akhirnya kita berjumpa lagi Bang John. Benar, kita berjumpa lagi nih Bung Ahmad. Ya, sudah tidak lama ya. Susah memang menyesuaikan waktu kita berdua bareng-bareng. Asli sih, benar. Perasaan kemarin sih. Kemarin tuh 2 hari yang lalu ya, atau 27 juta miliar hari yang lalu lah kayaknya kita bareng-bareng. Minta tolong ya editor. Diketik ya. Sudah lama sekali kita tidak bersama. Oke, akhirnya kita bertemu lagi nih di podcast kita yang kedua gitu ya. Kalau kemarin kita yang pertama, kita masih perkenalan apa itu SAC, Bro. Benar. Gitu ya. Mudah-mudahan di konten kita yang pertama, orang itu yang tidak kenal sama kita akhirnya kenal dan lebih dekat lagi. Jangan lupa nonton video kita yang pertama nih, di sini nih. Nanti ada cuplikannya nih video kita. Atau enggak ada linknya lah di bawah lah video pertama ya. Wah, editor kita jago sih. Iya, biar pada inget. Nggak usah diragu. Yang pertama yang mana sih Mas nih, yang ini nih? Bener. Oh, yang itu. Iya. Ya. Nah, yang itu tuh. Tapi yang salah-salah dulu bikinnya. Baru yang bener. Gitu ya. Ada di situ pokoknya. Jangan lupa ditonton. Bener. Jangan lupa gimmick. Oke, akhirnya kita ketemu lagi nih di konten yang kedua gitu kan. Melanjuti konten kita yang pertama sih sebenarnya. Betul. Yang dimana sempat di hold dulu penjelasan terkait dengan Seto priority gitu. Benar banget. Gue tuh sampai ke bawah mimpi, Bro. Aduh. Itu Seto priority itu apa? Ya kan, keluarga gue nanya emak gue, bapak gue, enggak deh, temen-temen gue gitu kan. Pada nonton semua ya? Iya, pada nonton gitu kan. Apa sih sebenarnya Seto priority itu? Gue bilang nanti. Nggak mungkin gue jelasin, meskipun gue tahu gitu kan. Bener. Tapi mulut ini gatel buat ceritain, makanya gue, ayo kapan kita bikin podcast lagi? Langsung aja kita bikin podcast. Iya kan? Oke, jadi kita tuh podcast kita hari ini, Bro. Kita ngebahas terkait dengan Seto priority. Seto priority, weh. Yo, keren. mantap. Dari namanya aja udah keren ya. Seto priority. Gitu ya. Bener sih. Nah, prioritas keren mestinya. Bener. Oke, langsung aja kali ya buat dijelasin. Apa sih Seto priority? Apa sih, Bro? Nah, apa nih kira-kira? Dari namanya aja, Bang John, kita udah sama-sama tahu ya. Seto priority diambil dari kata prioritas. Oke. Atau bisa juga diutamakan yang namanya diutamakan. Betul. Gitu. Jadi ini adalah layanan ya yang mana kita memang mengutamakan sekali yang namanya kualitas kita. Ya, kenapa sangat diutamakan? Pertama gitu kan, kita akan buatin konsep. Gitu. Konsep ini yang memang mungkin paling sulit gitu. Paling sulit gitu dalam pengimplementasian EQ itu paling sulit tuh dari sisi konsep. Gitu. Karena kalau cara pakai, kalau konsepnya sudah jadi gampang tinggal di training. Betul. Gitu kan. Tapi konsep ini yang paling sulit. Benar. Tuh, jadi pertama tuh buat Seto priority itu kita ada tahapan-tahapannya. Oke. Apa aja tuh kira-kira tahapannya? Nah, yang pertama kita pertama meeting dulu nih sama klien. Kita lakukan yang namanya brainstorming. Dulu. Kita brainstorming itu dari goalsnya si klien tuh apa menggunakan EQ. Bener dong, harus dong kayak gitu dong. Jadi kayak, Pak, saya mau laporan nih kayak gini keluar nih, penjualan per daerah, penjualan per customer, penjualan per salesman saya keluar. Betul. Sekali klik misalnya gitu kan. Nah, itulah yang disebut brainstorming. Oke. Jadi kita dapat deliver dari klien kita nih kebutuhannya seperti apa. Betul. Gitu. Dari mulai situ dulu pertama Bang. Dari brainstorming ya. Bener. Lalu setelah brainstorming itu kita akan buat concepting gitu. Jadi kalau mau reportnya seperti itu berarti konsep cara inputnya tuh gimana, cara bikin database-nya tuh gimana, karena biar goals-nya ini tercapai gitu kan. Misalnya saya mau lihat dong tiap bulan
laporan penjualan saya per daerah. Oh berarti di database kita mesti tambahin nama-nama daerahnya nih, biar kita nggak keliru nama-nama kotanya misalnya gitu kan. Kayak gitu. Itu mulai dari konsep, dan nanti yang inputnya juga mesti tahu, oh kalau bikin customer jangan lupa ya di input nama kotanya ya, biar reportnya nanti ini kita dapat. Benar. Itu dari konsep ya. Benar. Oke, itu yang pertama brainstorming, yang kedua konsep. Oke. Benar terus? Ya. Habis dari konsep, setelah konsep baru kita ada yang namanya creating database gitu. Kita collect data plus creating database gitu. Jadi kalau pakai create itu mereka akan start ada yang namanya cut off, Bang John. Cut off. Benar, cut off itu awal mula mereka mau menggunakan Accurate itu per kapan? Benar. Betul. Saya mau Mas mulainya dari 1 Januari ya awal tahun nih. Berarti kita cut off-nya di 31 Desembernya. 31 Desember. Benar. Kita collect tuh semua data-datanya, saldo chart of account-nya, customer AR-nya gitu kan, AP-nya vendor, data barang, data aset, itu semua kita collect. Dan itu harus detail dong. Bener, detail banget sesuai dengan konsep yang awal sudah kita create. Bener, kalau nggak detail sama aja kan ya. Bener gitu kan. Jadi Excelnya itu datanya mesti sesuai dengan konsepnya kita minta gitu kan. Oh mau penjualan per kategori barang misalnya, berarti di master barangnya itu udah ada nama-nama kategorinya, biar nanti reportnya keluar. Kayak gitu. Di situ kita collect data, dan juga data yang sudah kita collect itu kita import ke dalam database Accurate. Itulah sehingga jadilah satu database utuh yang memang saldonya sudah kita pertanggungjawabkan juga nih. Jadi kalau ditanya angka ini dari mana, oh kita punya rinciannya semua tentang betul. Itu. Rincian itu juga pasti persiapan dari klien dong. Bener, gitu kan, persiapan dengan klien plus dibantu advice kita juga pastinya gitu. Jadi dari konsep yang itu kita tambahin lagi nih. Dia kasih ke kita kayak tadi lah, misalnya contoh nama barang. Pak, Bapak kan mau reportnya ada kategori nih, laporan per kategori, berarti di Excelnya tambahin kategori. Nah, kita balikin ke situnya. Berarti pas di konsep yang tadi setelah brainstorming di konsep itu harus detail dong. Penjelasannya dong, sampai dengan ke preparation-nya tuh apa aja itu harus jelas dong. Yap, betul. Jadi misalnya butuh laporan tertentu, mungkin aja kita tambahin kolom-kolom yang memang sebelumnya tidak ada di Accurate. Kita modify lagi Accurate-nya gitu dengan kolom yang memang sudah disediakan. Lebih ke arah sananya sudah kita benar-benar plan matang banget lah buat si priority ini. Tujuannya itu pasti bukan alasan karena setupnya biar lebih mantap dong. Bener, biar semuanya smooth lah berjalannya. Jadi kan semua udah kita planning gitu kan. Gitu yang berbeda dengan yang basic ya, yang daily, yang reguler. Dibandingkan dengan yang priority lebih matang. Benar. Karena kalau misalnya udah dimasukin, udah di-create database-nya, tiba-tiba ada perubahan lagi, itu kan wasting time banget ya. Bener, berubah konsep itu namanya. Berubah konsep ya. Bener, berubah lagi semua, nanti pusing gitu. Bener. Setelah itu apa lagi? Setelah itu setup, database sudah jadi, barulah kita mulai training dan implementasi. Training implementasinya kayak gimana sih, Mam? Bedanya di prioritas sama general ini? Nah, bedanya kita akan terjunkan orang-orang yang memang terbaik kita. Luar biasa. Tentu aja kita punya konsultan, pasti ada grade-nya juga dong. Oh iya dong, betul gitu dong. Jadi untuk yang priority itu kita akan kasih konsultan-konsultan kita yang grade-nya grade A lah ibaratnya. Grade A. Best of the best-nya konsultan. Benar. Gitu. Karena kan klien juga sudah investasi yang lumayan gitu kan. Betul. Jadi kita harus berikan juga si klien ini layanan yang paling mantap lah dari kita. Berarti bisa dibilang ini ya expertnya dong ya, yang dikirim dong. Bener, dan tidak menutup kemungkinan juga saya kadang suka join juga gitu loh. Karena saya masih suka keep in touch dengan klien-klien priority gitu kan. Jadi saya suka datang, suka tanya gimana nih perkembangannya di sini segala macam, apa yang kira-kira dibutuh. Mungkin saya juga bisa kasih advice yang mungkin bermanfaat. Betul. Pasti harusnya mereka sih seneng banget lah ya sampai didatangin sama CEO-nya SHC gitu. Harus seneng dong. Harus seneng ya. Kita kasih dia, Pak, biasanya di klien ini butuh report kayak gini tuh. Mereka yang tadinya nggak kepikiran, oh iya benar juga. Benar. Benar. Karena pasti yang diceritain berdasarkan pengalaman dong. Benar. Pengalaman kita dari berbagai macam klien kesana kesini ya bisa kita terapkan itu, dan mereka artinya senang banget lah. Betul. Dan mereka udah pasti menganggap ini yang gue butuhin gitu loh. Dan SHC yang gue cari kan gitu. Benar banget. Setelah training dan implementasi langsung masuk ke mana lagi tuh kira-kira? Langsung setelah itu kan harapan kita dan harusnya memang sesuai ya. Jadi user itu sudah bisa menggunakan Accurate dengan baik dan benar. Ya, jadi bukan cuman mungkin di luar sana banyak yang ngajarin training ya cara pakainya aja, tapi kita pastikan cara pakainya itu baik dan benar. Benar. Karena ada aja yang ngajarin pakai jurnal aja nih kalau gini-gini. Langsung langsung aja ke sini. Ya. Benar, langsung aja ke sini gitu kan. Tapi kita kasih tahu kalau kasusnya kayak gini tuh caranya mesti kayak gini. Benar. Nah, dengan harapan seperti itu
user itu harusnya sudah bisa menggunakan accurate, ya kan, yang artinya step kita selanjutnya itu adalah kita memaintenance mereka. Gitu. Benar. Maintenance, jadi kita datang entah sebulan 2 atau 3 kali untuk memastikan apakah inputannya sudah benar. Pasti tetap perlu lah di maintenance gitu. Betul. Ya, kurang lebih 3, 6 sampai 1 tahun tergantung paket-paketannya kita ya. Gitu loh. Kita maintenance mereka berapa lama. Berarti priority ini berarti ada beberapa paket juga dong ya, berarti ya. Bener. Paketnya itu mulai dari yang 3 minggu ya sampai yang 6 bulan. Sampai 6 bulan atau mungkin sampai waktu yang kesepakatan ya antara kita sama klien ya, mungkin gitu ya. Betul. Range itu saja sebenarnya. Gitu ya. Tuh. Mantap sih harusnya sih. Dari namanya juga tadi udah diprioritaskan gitu kan. Nah, mungkin yang perlu kita informasikan kepada viewersnya kita nih ataupun sobat-sobatnya SHC kita gitu kan, kenapa ada namanya layanan priority gitu loh. Apa sih yang bikin bedanya priority sama reguler gitu loh. Bener. Jadi gini, apa yang membedakan gitu kan? Pertama pasti dari lini bisnisnya udah sangat berbeda. Gitu loh, yang memang company ini cukup kompleks. Yang hanya dihandle satu orang itu impossible lah gitu kan. Karena klien juga butuh layanan seperti ini gitu loh ya. Klien juga membutuhkan layanan yang lengkap gitu kan. Karena memang kebutuhannya juga dari sisi usernya, misalnya dia ada lebih dari 10 orang, kan nggak mungkin cuma satu orang trainer yang datang ke sana gitu kan, sangat tidak efektif dan efisien. Jadi yang kita tawarkan adalah itu, dan klien-klien yang memang sudah punya SOP sebelumnya, mau dong SOP ini diterapkan di Accurate, caranya seperti apa gitu. Lalu klien-klien yang memang membutuhkan reporting ya yang cukup kompleks ya, reportingnya tadi saya jelaskan di sebelumnya, mau lihat laporan kayak gini kayak gitu kan. Dan juga dari sisi template ya kan, template cetakannya ini banyak, mau cetakannya ini bisa aja satu invoice tuh banyak cetakan. Betul. Itu yang paling kita notice, dan juga tidak menutup kemungkinan mereka yang butuh entry data nih. Ada juga ya. Ada juga di priority. Misalnya kayak sekarang nih udah bulan Juni, saya mau dong transaksi Januari sampai sekarang, bisa gak tim SHC yang input? Itu bisa banget. Benar. Kita siapin orangnya. Karena pasti nggak mungkin dong staffnya disuruh ngerjain backend-nya lagi. Karena pasti ada daily-nya juga dan harus jalan terus dong. Setuju. Ya kan, bisnisnya kan. SHC bisa berarti bantu backend. Bisa banget. Data entry ya. Bisa banget. Kita udah berpengalaman lah untuk bantu data entry juga. Dan untuk data entry ini dipastikan juga data dari kliennya mesti lengkap gitu kan. Karena kalau data kliennya tidak lengkap, pasti kita akan terhambat juga dalam proses entry datanya itu. Salah satunya boleh kali di-spill. Perusahaan data entry yang lumayan bisa didengar gitu kan. Mungkin saya kasih inisialnya aja ya. Boleh. Gitu, karena kalau nanti ketahuan dia pakai Accurate. Iya benar. Kadang ada yang nggak mau nih ketahuan mereka pakai sistem apa. Ngerti ya. Ada yang inisialnya W yang cukup besar lah di Jakarta Pusat sana gitu kan, dia perusahaan informasi teknologi lah. Gitu. Itu udah lumayan. Cukup situ aja ya. Ya banyak pasti. Nanti kalau kita sebut yang lain nanti ketahuan. Udah makin ketahuan ya. Oke. Benar bro. Nah, tadi juga mungkin udah dijelasin ya secara apa itu setup priority, penjelasannya, benefitnya, apa yang membedakan setup priority sama si onset regulernya kita gitu kan. Tadi udah dijelasin gitu. Lumayan detail, mantep gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, ya kan mungkin klien-klien di luar sana sebenarnya sudah ada usernya nih, bro. Gitu kan. Terus target perusahaan seperti apa yang pantas untuk menggunakan layanan terbaiknya si SHC, si setup priority itu? Sebenarnya kalau target ya hampir semua company itu bisa pakai setup priority gitu kan. Karena kemarin juga kebetulan gue bisa handle priority, dan itu cuman kayak toko biasa ya yang ada di LTC gitu kan, LTC Glodok ya, mungkin tahu gitu kan. Jadi nggak mesti yang perusahaan yang gede nih yang punya gedung gitu kan, nggak mesti gitu kan. Tapi memang kalau kebutuhannya dia dan dia sadar bahwa ini butuh priority biar semuanya smooth jalan segala macam, mereka akan masuk ke priority itu. Jadi tidak dibatasi lah, siapapun bisa menikmati priority itu, tergantung ya balik lagi laporan keuangan prioritas atau tidak buat dia. Wah, gitu. benar. Berarti yang klien yang kemarin itu dia ngeliatnya ke sana dong. Benar. Dan merasa ini urgensinya gitu, dan gue butuh sebenarnya. Masalah gue bukan di sistem sebenarnya gitu. Mungkin di konsep dan sebagainya kali ya. Gitu. Dan ini juga bentuknya kan investasi ya. Gitu kan. Jadi lah mereka bayar sekian, tapi kan ilmu ini dipakai bisa 5-10 tahun nggak akan hilang. Benar gitu banget itu. Gue setuju tuh sama statement investasi gitu. Karena banyak orang
ngeluarin cuma berapa rupiah, ya mungkin kembali lagi ya. Menurut mereka ini mahal ya kan, karena pemahaman orang kan beda-beda ya. Nilai sekian sampai sekian itu mungkin masih murah, masih masuk, dan sekian sampai sekian udah lumayan mahal gitu kan. Tapi yang mereka lihat itu adalah sebuah bentuk biaya atau cost. Padahal ada investasi. Ya, investasinya kadang perusahaan tuh suka aneh-aneh gitu kan. Beli akuarium 500 juta bisa keluar gitu. Tapi investasi sistem susah gitu. Banyak lah kayak betul. Lucu-lucu sih. Ya, gitu. Ya, jadi kadang yang nggak terfikirkan oleh mereka gitu. Bener. Oke. Berarti priority ini bagus dong ya? Oh, bagus banget sih. Ya, yang tadi ya mungkin di episode sebelumnya sudah dijelasin gitu. Hampir di tiap bulan kita pasti punya namanya klien-klien priority kita. Dan mereka juga sadar bahwa memang paket ini yang perlu, bukan yang daily biasa gitu. Karena daily biasa ya buat user-user ya karena kan kita mau menjamah semua lapisan gitu kan. Makanya kita sediakan beberapa paket mana yang kira-kira cocok dengan mereka. Oke. Baik. Jadi buat teman-teman pengguna Accurate di luar sana gitu kan, yang merasa mungkin gue udah pakai onsite reguler tapi masih belum pas gitu kan, atau mungkin dia sudah pakai jasanya implementator luar gitu, bukan SAC gitu kan, terus akhirnya sistem ini nggak jalan. Padahal kan modul dan fiturnya banyak banget sebenarnya. Benar. Yang nggak kepikiran sama mereka ternyata ini fungsinya ada loh. Buat perusahaannya mereka banyak loh, kayak gitu-gitu kan. Benar. Nah gitu kan. Nah di SAC pasti dijelasin semua kan. Yang dimana dalam cakupan si setup priority ini ya. Ya banyak, bahkan kadang kalau kayak gitu tuh orang tuh mesti kena batunya dulu gitu loh, baru pas ambil training sama sini kok hasilnya begini gitu kan. Kok sama SAC jadinya begini nih gitu. Karena itu yang terkadang sering kita temukan lah. Benar. Gitu kan. Karena orientasinya mereka lebih kepada nilai ya, biayanya ya. Betul. Oke. Nah mungkin secara penjelasan priority kan tadi kan udah kita jelasin banyak ya gitu, dan kita juga udah mulai masuk di akhir sesi kita nih penjelasan dengan setup priority. Boleh nggak di-spill dikit kalau misalnya berkenan gitu kan. Kalau tadi kan kayak tadi inisial gitu kan gitu. Nah perusahaan yang saat ini kita handle tuh priority entah di Jakarta, di kota lain, ada nggak sih yang saat ini sedang menggunakan jasanya setup priority kita gitu loh, atau mungkin yang udah selesai di tahun ini? Saat ini yang sudah di tahun ini ya? Iya, tahun ini aja gitu. Ya lumayan sih beberapa ya. Terakhir itu kita ada PT Hojun ya, yang kemarin saya sebutin gitu kan. Dia tuh dari distributor alat-alat safety ya kan gitu. Terus ada lagi yang terbaru juga itu siapa ya namanya, saya lupa lagi. Kalau salah ada juga deh perusahaan yang gede, Sekar Laut ya. Kalau nggak salah kita handle. Itu yang di Surabaya ya. Surabaya kan lumayan banyak ya. Ada Sekar Laut ya, itu cukup lumayan juga ya. Betul gitu Sekar Laut. Itulah. Main yang tinggi-tinggi lah di Surabaya sana lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Di Semarang ada nggak? Semarang ya. Ya kemarin kayak ikan-ikan itu loh. Ya, betul. Kayak siapa ya? Jala 9 Jala 9. Ya, mungkin kalau buat yang tahu ya nama-nama Jala 9 yang terkenal sih pasti Volta ya. Volta tuh pasti terkenal. Benar. Gitu kan. Karena dia buat motor listrik ya. Gitu itu. Betul. Lumayan lah mereka mempercayakan implementasi Accurate-nya dengan SAC. Ya, gue pernah nonton di YouTube mana dia sempat endorse juga gitu kata Volta. Ya, lagi betul. Di Bandung ada nggak ya bro? Di Bandung lagi OTW sini, doain aja bro. Siap, aman, lancar-lancar. Ya udah. Nah mungkin sebelum kita akhiri konten kita hari ini, boleh kalian dikasih tips and trick atau mungkin menggaungkan setup priority nih buat kalian yang masih ragu gitu kan? Apa nih kira-kira? Oke, jadi buat kalian nih atau perusahaan-perusahaan yang punya company, jadi jangan ragu dengan setup priority kita gitu, karena priority itu bentuknya investasi ya, dan kita ada beberapa paket di priority itu ya, Bang Jan ya gitu kan. Mulai dari yang paling bawah itu ada summer ya, ada spring dulu ya. Dari gue lupa juga sih, pokoknya gue ingetnya cuaca musim aja. Jadi paket-paket priority kita itu namanya sesuai nama musim ya, mulai dari spring, summer, ada autumn, dan juga yang paling keren itu ada winter gitu. Ya, biar sesuai kayak Game of Thrones, winter is coming gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin thank you banget ya buat penjelasan atau priority-nya buat teman-teman di luar sana atau pengguna Accurate atau yang belum pakai Accurate tapi sudah dibeli nih Accurate nanti karena punya kekhawatiran sistem nanti jalan atau enggak ya gitu kan, takut atau punya kekhawatiran ya, boleh kontak-kontak. Jangan khawatir, ada setup priority yang akan membantu. Ada setup priority. Mungkin kita sudahi konten kita di podcast kali ini. Thank you Bang Jan. Tunggu terus atau stay tune juga di kontennya kita bakal muncul kembali di konten-konten berikutnya lagi. Oke. Sip. Thank you Mas Ahmad. Thank you juga Bang Jan. Kalau gitu. Thank you semuanya. Bye.